Jumpa lagi, konco-konco. Bertemu lagi dalam channel saya, Dr. Deso. Kehamilan adalah sesuatu yang sangat berharga, sangat dinantikan dan patut dijaga. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa berhubungan seks saat hamil itu adalah hal yang tabu. Itu adalah hal yang bisa mengganggu perjalanan kehamilan. Bagaimana dari sisi medis? Apakah memang berhubungan seks saat hamil itu tidak aman dan mutlak tidak diperbolehkan? Untuk lebih jelasnya, saya persilakan konco-konco untuk melihat video saya sampai selesai. Jika konco-konco menyukainya, saya persilakan untuk subscribe dan bagikan kepada teman yang lain. Oke? Stay tune. Ada banyak mitos yang berkembang di masyarakat mengenai berhubungan seks saat kehamilan. Antara lain, yang pertama adalah berhubungan seks saat kehamilan bisa mengakibatkan keguguran. Ini adalah mitos yang paling banyak berkembang di masyarakat, bahwa berhubungan seks saat hamil bisa menyebabkan keguguran. Ini adalah mitos yang keliru ya, karena sebenarnya rahim mempunyai banyak pelindung untuk melindungi janin. Sehingga jika berhubungan seks itu dilakukan dengan cara yang normal, dengan hati-hati, maka biasanya tidak akan menyebabkan keguguran. Dan juga penyebab keguguran yang paling banyak adalah masalah kromosom, atau memang kualitas embrio yang dihasilkan tidak bagus. Mitos yang berikutnya adalah berhubungan seks saat hamil itu menyakiti janin. Itu adalah mitos yang keliru ya, karena memang pada saat berhubungan seks di mana penis masuk dalam vagina, jarak antara penis dengan janin itu masih cukup jauh dan ada beberapa struktur yang memang melindungi janin. Jadi memang berhubungan seks saat hamil tidak akan menyakiti janin. Mitos berikutnya adalah orgasme saat hamil itu bisa meningkatkan risiko persalinan prematur. Ini ada sedikit benarnya ya, karena memang orgasme saat hamil itu bisa melepaskan oksitosin. Namun, kadar oksitosin yang dilepaskan itu tidaklah terlalu besar, sehingga meskipun menyebabkan kontraksi, dalam kondisi kehamilan normal itu tidak berbahaya dan tidak akan menyebabkan persalinan prematur. Berikutnya adalah gairah seksual menurun saat hamil. Ini sangat bervariasi ya. Jadi memang pada trimester 1 di mana ada keluhan mual muntah yang hebat dan juga pusing, maka kebanyakan perempuan memang gairah seksualnya menurun. Tetapi meskipun jarang, tidak semua perempuan mengalami mual muntah dan pusing selama hamil trimester 1. Dan pada trimester 2 di mana kondisi hormon sudah lebih stabil, maka keluhan mual, muntah, pusing juga sudah banyak berkurang. Dan pada masa itu, gairah seksual akan kembali normal. Jadi bagaimana? Apakah berhubungan seks saat hamil itu merugikan, baik pada ibu dan janinnya? Ternyata ada beberapa fakta yang terungkap bahwa berhubungan seks saat hamil itu memiliki beberapa manfaat. Antara lain bahwa berhubungan seks itu membakar kalori. Banyak para ahli mengatakan bahwa kalori yang terbakar pada saat berhubungan seks itu tidak kalah dengan kalori yang terbakar pada saat kita berolahraga. Manfaat yang lain adalah tidur lebih nyenyak.
seperti kita tahu bahwa salah satu keluhan yang menonjol pada ibu hamil, apalagi jika perutnya sudah membesar, adalah sulit tidur. Karena ibu tersebut akan kesulitan mencari posisi yang nyaman untuk dia bisa tidur karena perutnya yang besar. Nah, berhubungan seks saat hamil itu akan banyak membakar kalori, sehingga setelah selesai ibu akan merasa kelelahan, merasa rileks, dan akhirnya lebih mudah untuk tidur. Manfaat berikutnya adalah hubungan seks saat hamil itu juga melatih otot jantung pada ibu tersebut, sehingga ini akan banyak berguna pada saat ibu tersebut menghadapi proses persalinan. Ini adalah gambaran skematis dari perut ibu hamil tampak samping ya. Ini adalah dinding perut. Ini adalah rahim dengan kehamilannya. Ini adalah vagina. Ini adalah mulut rahim. Ini adalah dinding rahim. Ini adalah plasenta. Ini adalah tali pusat yang menghubungkan antara plasenta dengan bayi. Kemudian ini adalah cairan ketuban. Ada beberapa struktur yang melindungi bayi terhadap goncangan dari luar. Yang pertama adalah dinding perut ibu dan otot dinding rahim. Dua struktur ini adalah struktur yang tebal ya, yang kuat, yang bisa melindungi bayi terhadap goncangan dari luar. Yang kedua adalah ketuban. Ketuban ini seperti bantalan bagi bayi ya. Jika seorang ibu hamil mengalami goncangan dari luar, maka dia berfungsi untuk meredam goncangan. Yang ketiga adalah mukus plak. Mukus plak ini adalah suatu lendir pekat yang menutupi darah mulut rahim. Jadi dia seperti tutup botol yang menutupi botol dengan kuat. Jika seorang ibu hamil berhubungan seks, di mana penis masuk ke dalam vagina, maka mukus plak ini merupakan pelindung, sehingga bayi relatif aman terhadap goncangan dari bawah. Jadi, ada 3 struktur yang melindungi bayi terhadap goncangan dari luar. Yang pertama adalah otot perut ibu dan otot rahim. Kedua adalah cairan ketuban. Dan ketiga adalah mukus plak atau lendir pekat yang menutupi darah mulut rahim. Jadi sebenarnya ibu hamil dalam kondisi yang normal itu boleh berhubungan seks. Namun ada beberapa kondisi pada ibu hamil yang memang sebaiknya tidak boleh berhubungan seks. Yang pertama adalah riwayat keguguran berulang atau riwayat kelahiran prematur berulang pada kehamilan sebelumnya. Jika seorang ibu hamil memiliki riwayat keguguran lebih dari 1 kali atau riwayat persalinan prematur lebih dari 1 kali pada kehamilan sebelumnya, maka sebaiknya tidak berhubungan seks saat hamil. Karena meskipun berhubungan seks itu hanya melepaskan sedikit hormon oksitosin dan pengaruhnya sangat kecil dalam kondisi normal, namun bagi ibu-ibu yang sudah memiliki riwayat keguguran berulang atau kelahiran prematur yang berulang, maka terkadang risikonya bisa lebih besar dan bisa memicu terjadinya keguguran atau prematuritas lagi. Yang kedua adalah riwayat perdarahan karena plasenta yang terletak di bawah. Kondisi ini sangat rentan dengan kontraksi.
Jika seorang ibu hamil berhubungan seks, kemudian timbul kontraksi walaupun tidak terlalu besar, namun kontraksi ini bisa menarik segmen bawah rahim sedikit ke atas, dan itu akan bisa menimbulkan robekan pada plasenta yang menempel di bagian bawah. Dan robekan itu akan menimbulkan perdarahan, dan perdarahan bisa mengancam baik ibu maupun janinnya. Yang berikutnya adalah kehamilan kembar. Kehamilan kembar adalah kehamilan yang berisi lebih dari satu bayi, bisa 2 atau 3 dan seterusnya. Pada kehamilan kembar, tekanan yang dirasakan pada rahim bagian bawah atau mulut rahim itu lebih besar dibanding kehamilan tunggal. Jika seorang ibu hamil dengan kehamilan kembar berhubungan seks, maka meskipun oksitosin yang keluar tidak terlalu banyak, namun ditambah dengan tekanan yang dirasakan pada perut bagian bawah, pada rahim bagian bawah, akan berisiko terjadinya persalinan prematur yang lebih besar. Berikutnya adalah kehamilan yang sulit diperoleh. Ada beberapa pasangan yang memang sulit sekali untuk bisa hamil. Ada pasangan yang sudah menikah 10 tahun, baru si istri bisa hamil. Setelah melalui berbagai macam usaha, setelah menghabiskan banyak biaya, akhirnya si istri baru bisa hamil. Kondisi ini sangat berharga dan harus dijaga. Kalau bisa, risiko yang sekecil apapun dihindari. Karena itu, sebaiknya pada pasangan yang memang sulit untuk hamil, maka sebaiknya pada saat kehamilannya berhubungan seks dihindari. Jadi, berhubungan seks saat hamil itu diperbolehkan. Meskipun begitu, ada beberapa kondisi yang dikecualikan, antara lain adanya riwayat keguguran berulang atau persalinan prematur berulang pada kehamilan sebelumnya. Adanya kehamilan dengan plasenta yang letaknya di bawah. Adanya kehamilan kembar. Adanya kehamilan yang sulit diperoleh. Dalam kondisi seperti itu, maka sebaiknya berhubungan seks saat hamil dihindari. Terus bagaimana dengan posisi yang aman saat berhubungan seks? Jadi itu relatif ya. Tetapi intinya adalah berhubungan seks saat hamil sebaiknya dilakukan dengan hati-hati. Kemudian juga jangan terlalu keras menekan perut ibu, karena bisa menimbulkan kontraksi yang lebih keras dan juga bisa terjadinya ketuban pecah sebelum waktunya. Demikian ulasan sederhana yang bisa saya berikan terkait berhubungan seks saat kehamilan. Terima kasih untuk konco-konco yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Jika konco-konco menyukainya, saya persilakan untuk like, subscribe, dan share. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Yeah.